Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang aplikasi peminjaman modal yang beranggotakan Muhammad Aldi, Fahmi Ardiansyah, Emriske Srianda, Rahimi, dan Yulita. Di Indonesia mulai terjadinya COVID-19 ini sejak 2 Maret tahun 2020. Karena itu, Indonesia melakukan PSBB dari bulan April hingga sekarang. Sehingga pelaku UKM kehilangan pelanggan. Barang tidak laku hingga tidak dapat membuka toko seperti biasanya, sehingga pelaku UKM merugi. Kami dari mahasiswa Teknik Komputer Unsya melalui aplikasi modal mencoba membantu pelaku UKM mendapatkan pinjaman dengan mudah bagi pelaku UKM yang membutuhkan modal. Nama saya Fahmi Ardiansyah. Saya akan menjelaskan tentang tujuan pengujian dan data. Tujuan pengujian di sini kami melakukan pengujian ini adalah untuk mengetahui masalah-masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh user, seperti daftar aktivitas yang tidak dimengerti oleh user atau tampilan yang membuat user bingung dengan aplikasi ini. Sehingga melalui pengujian ini kami memperoleh pendapat dari user dan dapat memperbaiki kembali rancangan kami menjadi lebih mudah untuk dioperasikan oleh pelaku UKM di masa pandemi. Adapun beberapa konsep yang akan diujikan kepada partisipan, yaitu apakah user dapat membuat akun dalam 1 menit, apakah user dapat melakukan login dalam waktu 1 menit, apakah user dapat memilih role yang akan dimasuki dalam 10 detik, dan apakah user dapat memilih penyedia modal dalam 30 detik, apakah user dapat memasuki fitur cek dalam 20 detik, apakah user dapat mengajukan pinjaman dalam 1 detik dan 1 menit, dan apakah user dapat logout dalam waktu 30 detik. Kemudian ada data. Data di sini user dapat membuat akun dalam waktu 1 menit dikarenakan proses pembuatan akun aplikasi modal sama dengan proses pembuatan akun aplikasi pada umumnya. Kemudian yang kedua, user dapat melakukan login dalam waktu 1 menit dikarenakan proses login telah disediakan dengan 2 cara, yaitu login dan sign up, dan keduanya mudah untuk dilakukan. Yang ketiga ada user dapat memilih role yang ingin dimasuki dalam waktu 10 detik dikarenakan penjelasan untuk role-nya tersedia di bawah icon orang. Yang keempat ada user dapat memilih penyedia modal dalam 30 detik dikarenakan fitur yang disediakan jelas dan tidak membingungkan user. Yang kelima ada user dapat mengajukan pinjaman dalam waktu 1 menit dikarenakan proses yang disediakan mudah dan tidak membingungkan user. Yang keenam ada user dapat memasuki fitur chat dalam 20 detik dikarenakan ikon tersebut telah digunakan pada umumnya untuk berkomunikasi dan tempat peletakan ikon juga terlihat sangat jelas. Dan yang terakhir ada user dapat logout dalam waktu 30 detik dikarenakan peletakan tombol logout terlihat jelas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Peserta yang kami gunakan pada saat melakukan usability testing terdiri dari satu kelompok user, yaitu kelompok pelaku UKM. Nah, kelompok pelaku UKM di sini terbagi lagi menjadi beberapa pelaku usaha, di antaranya pelaku usaha Taylor yang merupakan partisipan Yulita, pelaku usaha sembako yang merupakan partisipan dari Fahmi Ardiansyah, pelaku usaha Doorsmere yang merupakan partisipan dari Rizky Asrianda, pelaku usaha Postor yang merupakan partisipan dari Muhammad Aldi, dan pelaku usaha jualan kue yang merupakan partisipan dari Rahimi. Kelima pelaku usaha tersebut terdiri dari 2 orang perempuan dan 3 orang laki-laki. Dan ada yang pendidikan terakhirnya SMA dan ada yang mahasiswa. Kemudian kelimanya dengan kemampuan IT yang dapat menggunakan teknologi. Cara kami mendapatkan kelima
peserta tersebut dengan cara yang berbeda-beda. Yang pertama, merupakan pelanggan tetap, mendatangi usaha sembako tersebut, mendatangi tempat dosmer, merupakan teman sejak kecil, mendatangi rumah partisipan tersebut. Selanjutnya, daftar aktivitas pengujian. Pada saat kami melakukan usability testing, yang pertama, kami mempersilahkan kepada partisipan untuk membuat akun aplikasi modal ini. Kemudian, mempersilahkan kepada partisipan untuk melakukan proses login. Kemudian, partisipan akan memilih role apakah sebagai pelaku usaha atau penyedia modal. Selanjutnya, kami mempersilahkan kepada partisipan untuk memilih penyedia modal yang telah disediakan pada aplikasi modal ini. Selanjutnya, kami mempersilahkan kepada partisipan untuk melakukan proses pengajuan permohonan modal, kemudian mempersilahkan kepada partisipan untuk memasuki ruang chat, dan yang terakhir kami mempersilahkan untuk melakukan proses logout dari aplikasi modal ini. Lokasi pengujian, di mana di sini kami memiliki 5 partisipan dalam pengujian peminjaman modal secara online, di mana tempat yang pertama di sebuah tailor yang berlokasi di Desa Kota Tuha, Kecamatan Panga, dan yang kedua di sebuah toko phone store yang berlokasi di Tuntu Ara, Pulau Pisang di Sigli, di mana di tempat ini memiliki 2 partisipan. Dan tempat yang ketiga di sebuah rumah partisipan yang berlokasi di Lampaseh, yaitu di Banda Aceh. Dan yang kelima di sebuah rumah partisipan yang berlokasi di Silolo, Terbangan, Aceh Selatan. Selanjutnya yaitu tas sukses, di mana tas sukses ini diambil 7 tas atau 7 aktivitas. Dari setiap aktivitas itu kita uji apakah berhasil atau tidak. Di mana tas pertama yaitu membuat akun, dan tas kedua login, ketiga memilih role atau apakah dia sini sebagai pemohon atau sebagai penyedia modal. Yang keempat memilih penyedia modal, dan yang kelima mengajukan pemohonan. Yang keenam, menggunakan atau memasuki fitur chat. Yang ketujuh yaitu logout. Dari ketujuh tas ini, di setiap data atau aktivitas yang kita uji, kita menanyakan kesan dari tampilan, dan kita juga melihat berapa lama user dalam melakukan aktivitas atau tas ini. Dimana jika sesuai dengan yang kita data atau yang kita uji, maka akan diberi nilai 1 jika berhasil, dan diberi nilai 0 jika tidak berhasil ataupun tidak sesuai dengan yang kita uji. Dari keberhasilan 1 ataupun 0 ini, kita bisa melihat persentase dari keberhasilan dari setiap tas-tas yang kita uji. Pada bagian terakhir yaitu rangkuman temuan. Pada bagian ini berisi beberapa temuan positif dan temuan negatif beserta solusinya yang didapatkan berdasarkan usability test yang telah dilakukan. Pada temuan positif didapat tampilan aplikasi rapi dan sudah bagus, proses pengajuan mudah untuk dilakukan, ikon yang tersedia mudah dimengerti, dan aplikasi ini mudah dipahami banyak kalangan. Untuk temuan negatif dan solusinya terdapat campuran bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Jadi solusi yang ditawarkan dijadikan satu bahasa dan lebih ke bahasa Indonesia untuk memudahkan ibu-ibu yang tidak mengerti bahasa Inggris. Selanjutnya sedikit membingungkan karena ini merupakan aplikasi baru. Selanjutnya tambahkan tingkat keamanan karena ini menyangkut dengan uang dalam jumlah besar. Tentu data dan berkas perlu dalam keamanan yang baik. Yang terakhir ada tidak semua pelaku usaha mempunyai email. Memperbaiki proses login yang lebih mudah untuk pelaku usaha yang tidak punya akun email. Demikian presentasi dari kelompok B. Kami ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.